Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis sumber daya lahan dan air dengan wilayah kajian yaitu Subdas Gajah Wong. Untuk melakukan analisis sumber daya lahan diperlukan adanya evaluasi terhadap kemampuan dan kesesuaian lahan tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan agar proses pemanfaatan lahan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kesesuaiannya. Selanjutnya yaitu kemampuan lahan. Kemampuan lahan di suatu wilayah dapat bervariasi karena perbedaan faktor topografi, relief, jenis tanah, lereng, dan penggunaan lahan. Perbedaan ini digunakan untuk menentukan kelas kemampuan lahan yang dibagi menjadi 8 kelas. Semakin tinggi kelasnya, maka semakin sedikit potensi penggunaan lahannya karena faktor pembatasnya semakin besar. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat kelas kemampuan lahan menurut metode matching subjektif. Kemampuan lahan kelas 7 terdiri dari lereng atas dan lembah sungai lereng atas karena memiliki kemiringan yang sangat besar dan menyebabkan aliran permukaan bergerak cukup cepat sehingga faktor pembatasnya berupa erosi. Selanjutnya kemampuan lahan kelas 5 terdiri dari lereng tengah dan lembah sungai lereng tengah. Faktor pembatasnya berupa erosi. Bentuk lahan lembah sungai lereng tengah lebih baik tidak dijadikan sebagai lahan pertanian karena dapat memperparah intensitas erosi. Kemampuan lahan kelas 3 terdiri dari lereng bawah dan lembah sungai lereng bawah. Faktor pembatas berupa kemiringan 15% sampai 30%, tingkat erosi yang agak berat, permeabilitas sedang, dan kerikil yang banyak. Kelas kemampuan lahan 3 ini dipertimbangkan karena satuan ini masih dapat digunakan sebagai pertanian, namun membutuhkan pengelolaan tanah dan tindakan konservasi. Selanjutnya, kemampuan lahan kelas 2 terdiri dari lembah sungai dataran kaki karena topografinya yang landai dan tingkat erosinya yang sedang. Daerah lembah sungai dataran kaki masih dapat digunakan untuk berbagai sektor. Kapasitas air yang berlebihan merupakan faktor penghambat utama, akan tetapi pembuatan saluran irigasi ini mampu meminimalisir risiko yang dapat disebabkan oleh kelebihan air. Yang terakhir adalah kemampuan lahan kelas 1 yang terdiri dari dataran kaki dan berada di tepi sungai Gajah Wong. Faktor penghambat untuk satuan lahan ini adalah kelebihan air. Kelas 1 cocok digunakan untuk segala macam penggunaan lahan karena topografi ini relatif datar dan sumber air yang melimpah. Sama dengan kemampuan lahan, kesesuaian lahan bertujuan untuk mengevaluasi lahan. Namun, ada hal yang membedakan dengan kemampuan lahan, yakni untuk kesesuaian lahan merupakan kajian yang lebih detail untuk penggunaan lahan tertentu. Kesesuaian lahan padi, jagung, dan kedelai masing-masing memiliki luas yang diperoleh melalui pendekatan matching dan subjektif dengan parameter yang ada di layar. Masing-masing memiliki luas 52,3%, 64,3%, dan 45,2% dari luas das total. Evaluasi kesesuaian lahan yang kedua dilakukan terhadap lahan non-pertanian berupa pemakaman elit dengan hasil sebaran kelas S1 mayoritas ada di lereng tengah Gunung Merapi. Peta evaluasi kesesuaian lahan ini berbasis raster dengan pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang, yaitu pemberian harga terhadap setiap parameter dan dikalikan dengan bobot sesuai dengan penekanan parameter, yang dalam studi ini menekankan bobot tertinggi pada parameter kemiringan lereng disusul elevasi. Melakukan evaluasi sumber daya air bertujuan untuk mengetahui seperti apa karakteristik sumber daya air pada suatu wilayah kajian dan juga mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang terjadi pada sumber daya air tersebut. Analisis geostatistik dan hujan wilayah dihitung dengan 3 metode, yaitu Polygon Thiessen, IDW, dan Kriging. Metode Polygon Thiessen memperhitungkan bobot di setiap stasiun. Dapat dilihat di peta bahwa curah hujan memiliki rentang nilai 137 hingga 192 mm. Metode IDW. Nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh. Pada peta dapat dilihat bahwa curah hujan memiliki rentang antara 136 hingga 179 mm dengan nilai RMS 55. Metode selanjutnya yaitu kriging. Hasil estimasi curah hujan yang berasal dari sebaran semivariogram. Curah hujan yang terbentuk memiliki rentang nilai 136 hingga 186 mm dengan RMS sebesar 62. Dilihat dari nilai RMS-nya, metode IDW lebih baik daripada kriging karena penyebaran data pengamatannya lebih kecil sehingga memberikan nilai mendekati minimum dan maksimum dari sampel data. Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat hubungan antara presipitasi, evapotranspirasi aktual, dan evapotranspirasi potensial. Hubungan di antara ketiganya membentuk suatu pola defisit dan surplus. Pola defisit terjadi pada bulan April hingga November. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengaruh angin monsun timur yang berhembus dari Samudra Hindia ke Indonesia dengan sedikit curah hujan. Kemudian fenomena surplus terjadi pada bulan November hingga April. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengaruh angin monsun barat yang berhembus dari Samudra Pasifik ke Indonesia dengan membawa banyak sekali curah hujan. Analisis debit andalan di Subdas Gajah Wong dilakukan berdasarkan perhitungan berbasis tahunan
dan berbasis bulan. Perhitungan debit andalan berbasis tahunan menghasilkan probabilitas 99% untuk air minum dengan nilai 0,03 meter kubik per second. Probabilitas 90% untuk PLTA dengan nilai 0,015 meter kubik per second. Probabilitas 80% untuk irigasi kering bernilai 0,032 meter kubik per second. Dan probabilitas 70% untuk irigasi setengah lembab bernilai 0,062 meter kubik per second. Perhitungan debit andalan berbasis bulanan menghasilkan probabilitas 90% dengan nilai rata-rata 0,06 meter kubik per second. Probabilitas 80% dengan rata-rata 0,096 meter kubik per second. Dan probabilitas 70% dengan nilai rata-rata 1,16 meter kubik per second. HSS gamma 1 diperoleh melalui perhitungan morfometri subdas Gajah Wong. HSS ini memiliki waktu dasar sebesar 18 jam dan waktu puncak sebesar 3,9 jam dengan debit puncaknya 2,65 meter kubik per sekon. Hal ini dapat terjadi karena bentuk subdas Gajah Wong yang memanjang dari Kecamatan Pagem sampai Umbul Harjo. Selanjutnya, untuk debit rancangan dapat ditentukan dengan mengkombinasikan indeks infiltrasi, curah hujan tahunan selama 10 tahun, dan HSS gamma 1. Dengan ketersediaan data tersebut dapat ditentukan kala ulang selama 10 tahun di subdas ini, dengan probabilitasnya masing-masing 1 per waktu kala ulang. Untuk banjir kala ulang 10 tahun, terjadi banjir selama 0,39 jam. Banjir ini dapat terjadi karena debit aliran melebihi kapasitas sungai. Potensi air tanah statis. Pendekatan statis menganggap bahwa ketersediaan air tanah tidak bergerak atau statis di dalam suatu akuifer dan berpotensi untuk dimanfaatkan. Terdapat pengecualian pada lereng atas karena tidak memiliki sistem akuifer akibat kondisi tanah yang tidak stabil sehingga presipitasi langsung mengalir ke bawah. Hasil perhitungan potensi air tanah dapat dilihat pada tabel berikut. Volume akuifer di dataran fluvio lebih besar karena wilayahnya yang luas sehingga akan banyak air yang mengalami infiltrasi. Hasil aman. Ketersediaan air tanah secara statis tidak mencerminkan kondisi air tanah secara sesungguhnya, namun hal tersebut dapat menjadi acuan dalam mengantisipasi terjadinya penurapan air tanah secara berlebihan. Parameter yang digunakan dalam perhitungan hasil aman yaitu fluktuasi rata tahunan, hasil jenis, dan luas zona potensi air tanah. Perhitungan hasil aman dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai ini merupakan volume air tanah yang boleh diambil agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan, karena kebutuhan air tanah yang lebih besar dari hasil aman menjadi indikator bahwa wilayah tersebut mengalami defisit air tanah. Potensi air tanah dinamis. Ketersediaan air tanah secara dinamis digunakan karena pada kenyataannya air tanah mengalami pergerakan yang dipengaruhi oleh material penampung dan gravitasi. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut, yang menunjukkan besarnya debit air tanah di setiap akuifer. Debit air tanah memiliki perbedaan berdasarkan perbedaan elevasi dan luas wilayah. Terdapat dua macam kebutuhan air, yaitu domestik dan non-domestik. Kebutuhan air domestik ditinjau dari permintaan air konsumsi rumah tangga di daerah subdas Gajah Wong, sedangkan kebutuhan air non-domestik merupakan permintaan air dari sektor-sektor pertanian, peternakan, maupun industri. Berdasarkan pengolahan data kebutuhan air untuk domestik, di subdas Gajah Wong mampu mencapai 5.257.000 meter kubik per tahun. Sedangkan kebutuhan air non-domestik memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada kebutuhan air domestik, terutama pada sektor pertanian, yaitu 40.870.000 meter kubik per tahun. Dengan kebutuhan air total yaitu 47.184.742 meter kubik per tahun. Analisis kerentanan air tanah di subdas Gajah Wong dilakukan berdasarkan parameter hidrogeologinya, menggunakan metode drastik. Berdasarkan parameter-parameter di dalam metode tersebut, dihasilkan nilai total untuk mengetahui zonasi kerentanan air tanah di subdas Gajah Wong. Kerentanan air tanah rendah berada di dataran kaki dan lembah sungai dataran kaki, dengan sifat air tanah yang dapat tercemar dengan intensitas yang kecil akibat pembuangan polutan secara berkala. Zonasi kerentanan air tanah sedang berada di lereng atas, lereng tengah, lereng bawah, dan lembah sungainya, dengan sifat air tanah yang dapat tercemar oleh sebagian polutan yang dibuang secara berkala. Zonasi kerentanan air tanah tinggi berada di lembah sungai lereng atas dan lembah sungai lereng tengah, dengan sifat air tanah yang dapat tercemar oleh semua polutan yang dibuang secara berkala.
Penilaian kualitas air permukaan dilakukan terhadap data kualitas air Sungai Gajah Wong dari aplikasi Dataku Bapeda Provinsi DIY menggunakan metode Storet karena metode tersebut tercantum dalam Kepmen LH nomor 115 tahun 2003 serta data masukan berupa data series dari tahun 2016 sampai 2019. Perbandingan data kualitas air terhadap baku mutu air dilakukan terhadap 7 parameter meliputi BOD, COD, DO, TSS, total fosfat, koli tinja, dan koli total yang mengacu pada Pergub DIY nomor 20 tahun 2008. Berikut ini merupakan tabel penentuan nilai dan klasifikasi status mutu air dengan hasil penilaian menunjukkan status mutu cemar berat dan cemar sedang. Apabila melihat parameter koli tinja dan koli total, semua zona sungai pada semua kelas mutu air melampaui baku mutu dalam jumlah cukup banyak yang dimungkinkan akibat dominasi penggunaan lahan berupa permukiman, serta ada beberapa tempat wisata salah satunya kebun binatang Gembira Loka yang membuang limbah khususnya limbah tinja ke sungai. Berikut ini merupakan diagram persentase status mutu air di zona hulu, tengah, dan hilir Subdes Gajah Wong. Hasilnya menunjukkan 75% kelas peruntukan meliputi kelas 1, 2, dan 3 air Sungai Gajah Wong dalam status cemar berat, sedangkan 25% yaitu kelas 4 dalam kondisi cemar sedang. Berdasarkan hasil analisa kualitas air, dapat diketahui bahwa sumber daya air Subdas Gajah Wong termasuk dalam kategori tercemar sedang hingga berat, sehingga tidak dimungkinkan untuk dimanfaatkan menjadi air konsumsi maupun rekreasi. Menjadi daerah resapan air atau recharge area dan juga saluran irigasi yang berfungsi untuk mengairi persawahan dan pertanian merupakan rekomendasi pengelolaan sumber daya air yang paling tepat pada wilayah tersebut. Kebijakan pengelolaan limbah masyarakat maupun industri yang memiliki pengaruh besar terhadap penurunan kualitas air pada daerah Subdas Gajah Wong perlu ditegaskan lagi. Hal ini guna memperbaiki kualitas air sehingga rancangan arahan pengelolaan sumber daya air lebih lanjut dapat dilaksanakan. Baiklah, sekian dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran akan kita bahas dan diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.